Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Rektor UNEDS dan Pak Direktor, kemudian yang terhormat Kepala BRIN dan para Deputi dan Kabiro, dan para tamu undangan, kelompok KRIS di seluruh Universitas Jember dan para mahasiswa, semoga masih fresh, mudah-mudahan. Mungkin tepuk tangannya untuk mahasiswa sekarang. Oke, saya di sini mau coba sharing pengalaman saya, kita sebagai riset group bekerja sama dengan para peneliti di BRIN dalam melaksanakan beberapa penelitian. Mungkin bisa mulai share PPT. Oke. Jadi kita melaksanakan penelitian tentang bioprospecting nature product dari tanaman obat Indonesia khususnya, atau biodiversity pada umumnya. Jadi ada tanaman, kemudian mikroorganisme juga. Dan next, lanjutnya. Oke, karena seorang farmasi, kita mencoba memberikan background tentang drug discovery. Intinya drug discovery itu dimulai dari mencari calon obat. Jadi kita screening dari beberapa atau ribuan senyawa, kemudian dilanjutkan dengan uji praklinik, kemudian klinik 1, 2, 3 sampai rilis ke pasaran sesuai regulasi. Dan di sini yang saya mau point out adalah kita butuh list of compounds, jadi sumber senyawa yang ada. Jadi baik dari tanaman atau berbagai macam organisme. Lanjutnya. Jadi yang jadi masalah, organisme kita itu terlalu banyak. Jadi harus mulai dari mana? Jadi ada fenomena dari kajian yang melihat bahwa hanya family tertentu yang menghasilkan obat. Jadi kalau spesies-spesies ini kita plotkan dalam phylogeny cycle misalnya, kita akan mendapatkan hotspot-hotspot. Jadi kita perlu mempunyai beberapa pendekatan dalam melakukan drug discovery. Lanjutnya. Oke. Jadi ada beberapa metode misalnya dengan random, jadi kita screening aja. Jadi ibaratnya random, ngawur. Seperti yang dikerjakan pada penemuan taxol. Jadi anti-kanser pertama dari USA. Jadi dari tahun 50-an mereka screening 1000 tanaman per bulan sampai 30 tahun baru mendapatkan taxol. Atau pendekatan kemorasional. Jadi kita misalnya menggunakan molecular networking atau menggunakan biorasional. Jadi seperti data empiris. Jadi misalnya nenek moyang kita menggunakan tanaman A, B, C, D untuk obat apa, jadi kita bisa melakukan itu. Atau menggunakan pendekatan ekologikal, misalnya tanaman ini survive atau kemampuan adaptasinya tinggi. Oke, lanjutnya. Jadi yang kita kerjakan bersama kolega BRIN di PRT RRB, kalau dulu namanya Batan, jadi adalah penemuan obat anti kanser. Kanser merupakan masalah kesehatan kita. Jadi kasusnya di seluruh dunia ada 20 juta dan separuhnya itu meninggal dunia, dan di Indonesia itu yang dilaporkan 0,5 juta kasus misal tahun 2022, cuma itu yang dilaporkan. Saya yakin kita masih akan lebih banyak mendapatkan kalau kita diagnosanya banyak. Dan obat yang digunakan untuk menanganinya adalah terapinya contohnya dengan kemoterapi, dan problemnya masih banyak seperti efek samping dari kemoterapi banyak, dan kita memerlukan anti kanser yang baru. Dan seperti yang kita lihat bersama bahwa 60% anti kanser itu adalah sumbernya dari bahan alam atau nature product. Oke, selanjutnya. Jadi salah satu yang kita target adalah lichens. Lichen ini kemampuan adaptasinya itu tinggi, dia mengeluarkan secondary metabolites untuk survive, bertahan hidup, dan
beberapa penelitian sudah menyebutkan bahwa dia sebagai sumber anti kanker dan antibiotik yang bagus. Jadi kita menggunakan pendekatan biorasional dan kita sudah melakukan penelitian dari 2016 sampai sekarang. Kita punya database dan Jember termasuk peneliti utama, pemain utama dalam penelitian lichens di Indonesia. Oke, selanjutnya, dan selain dari lichen kita juga mengembangkan kita sebut sebagai radiofarmaka. Jadi senyawa yang sudah kita ambil dari tanaman ini kita labelkan, kita combine dengan senyawa radioaktif misalnya yodium 131, jadi supaya efikasinya naik. Dengan ini kita berharapkan nanti kita mendapatkan anti cancer yang berbasis bahan alam asli Indonesia. Kemudian kita juga mengembangkan bersama PRTRRB itu semacam senyawa untuk yang dilabeli untuk imaging. Misalnya kalau kita punya kanker dan kita mau melakukan operasi dan mau mengambil sel kansernya, kita melakukan labeling, jadi kita bisa melihat mana yang harus diambil, mana yang tidak, sehingga akan menurunkan kasus reoccurring dari kanker sendiri. Oke, lanjutnya. Ini beberapa hasil dari penelitian kita udah publikasi di jurnal di top tier maupun Q1, Q2, kita juga lakukan publikasi. Dan untuk adik-adik mahasiswa, jadi kita kasih kesempatan kalau ada student yang brilliant, yang bagus, kita bisa training juga. Ini kita buktinya student kita bisa menjadi first author di top tier jurnal. Jadi tepuk tangan untuk student. Jadi dengan training yang bagus, ternyata student Universitas Jember bisa juga berkiprah dengan bagus. Dan kebetulan sekarang studentnya sedang menempuh di Pasca di New Zealand. Jadi ini merupakan bukti bahwa kita mampu. Kemudian selanjutnya, selain anti kanker, kita juga melakukan beberapa proyek dengan organisasi riset yang lain di BRIN. Jadi kita melakukan penelitian anti kanker, antibiotik, dan anti malaria. Selanjutnya, dan untuk mencapai itu, untuk mengerjakan semua proyek, jadi di farmasi kita membuat namanya riset group yang kita sebut sebagai DUDRG, Drug Utilization and Discovery Research Group. Jadi kita menyiapkan kurikula, lanjutkan. Selanjutnya, jadi di situ kita siapkan mahasiswa S1, kebetulan sampai ada S2 sekarang. Jadi kita berikan workshop untuk memastikan knowledge dari anggota research group itu bagus untuk certain level. Jadi kemudian kita juga lakukan seperti training kerja di lab, dan kita juga lakukan namanya work for fun. Jadi kita kegiatan sampling dan sebagainya, kemudian membantu mahasiswa untuk seminar internasional misalnya dengan full support. Dan kegiatan di research group ini kita fully funded, jadi student tidak mengeluarkan biaya pun. Jadi kita terima kasih kepada BRIN, kemudian Universitas Jember, dan kemudian DRTPM yang memberikan funding buat kita. Oke, selanjutnya. Dan di sini yang kita mau coba adalah riset group kita mau coba kembangkan untuk memberikan dampak yang lebih besar. Jadi kita mau melakukan misalnya produksi senyawa. Jadi kita sudah coba dan harapannya kita bisa memindah produksi yang biasanya kita kerjakan di Australia, dan kita bisa pindah di sini, dan kita ke depan untuk senyawa-senyawa tertentu tidak perlu membeli di Merck misalnya supplier, jadi kita bisa produksi sendiri. Kemudian kita juga melayani seperti metabolomics untuk peneliti-peneliti di UNED, dan yang paling penting adalah problem di kita sebagai peneliti, kadang untuk mencapai luaran atau kualitas penelitian itu dibutuhkan high quality research data yang harus dimulai dengan high equipment investment, karena dengan alat-alat yang canggih kita bisa menghasilkan high quality research data.
Dengan high quality research data, kita akan menghasilkan high quality research. Dan otomatis bukan risetnya aja yang high quality, researchernya juga. Dan di sini kita akan lebih mudah untuk mencapai yang kita sebut sebagai international competency. Karena kadang kalau kita mau melakukan kerjasama internasional, yang jadi problem itu apa yang kamu bisa lakukan. Jadi kita tidak mungkin terlihat ketika kita misalnya dengan modal timbangan terus kita mau bekerja sama internasional, that's impossible. Jadi kita memerlukan investment. Dan ini ya alhamdulillah di BRIN kita ada akses untuk beberapa alat canggih dan harapannya di kampus kita juga ada ke depannya. Kemudian lanjutnya. Nah, untuk memastikan riset kita bagus, kita bikin network, jadi network nasional maupun internasional. Karena riset grant kadang misalnya dengan pembiayaan kerjasama dengan universitas atau universitas di Australia, jadi kita harus mempunyai partner di sana. Kemudian pembiayaan misalnya dari Kementerian DFT ya, seperti Kementerian Perdagangan dari Australia, kita harus mempunyai partner di sana. Kemudian ada Asia Grant, jadi kayak konsorsium dari ada Jepang di sana, kemudian ada Australia, kemudian ada USA dan Asia Tenggara. Jadi mau nggak mau kita harus berpartner dan bekerja sama. Dan yang kita kerjakan di sini kolaborasi kita adalah aktif dan kita produce research paper juga, karena untuk memaintain ini kita butuh kegiatan yang real. Dan di BRIN kita juga sudah bekerja sama sesuai dengan kebutuhan kita, kadang kita juga ada sharing kegiatan juga. Jadi misalnya saya butuh tentang, kita di research group kita butuh tentang penelitian memilih tanaman. Jadi kita bekerja sama dengan para peneliti di Enobotani misalnya. Kemudian sekarang kita lagi ongoing misalnya antibiotics project, kita bekerjasama dengan PRFO, vaksin dan obat di BRIN. Kemudian yang kita kejar sekarang adalah kita mempunyai anti malaria yang bagus dan kita lagi coba kejar bersama dengan Eijkman. Selanjutnya, dan intinya yang kita kerjakan di sini sebenarnya karena kita mencintai ilmu. Jadi di kita punya quote namanya happy sciencing. Jadi if you love science, science will love you and give you prosperity. Jadi menurut kita bersama di research group itu dengan mencintai ilmu, mencari ilmu, insya Allah ke depan kita akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.